Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita nggak usah basa-basi, langsung aja kita bahas topik yang super penting. Tujuan kita hari ini cuma satu, dan ini spesifik banget. Kita bakal cari tahu, bibit ikan nila merah mana sih yang paling juara dan paling bikin cuan, khusus buat kalian para peternak pemula yang baru banget mau nyebur ke bisnis ini. Pertanyaannya, mau untung cepat dari nila merah? Pasti jawabannya mau banget kan? Wajar kok. Sebagai pemula, fokus utama kalian di awal pasti gimana caranya biar modal itu cepat balik. Balik modal secepat mungkin tanpa harus pusing 7 keliling mikirin hal-hal teknis yang jelimet. Kalian butuh sesuatu yang pasti-pasti aja, betul? Soalnya gini, perhatikan baik-baik ya. Salah pilih bibit itu sama aja kayak kalian buang-buang pakan dan buang-buang waktu. Serius deh. Kalau dari awal aja udah salah milih varietas, siap-siap aja dompet kalian terkuras habis karena biaya pakan yang tiba-tiba membengkak dan nunggu panennya juga, wah, lama banget. Ibaratnya, kalian bakar uang pelan-pelan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, potensi besar nila merah. Sebelum kita bedah pilihan bibitnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih pasar nila merah ini jadi titik awal bisnis yang benar-benar menggiurkan di Indonesia sekarang? Jadi apa sih yang bikin komoditas ini laku keras? Alasannya gampang. Pertama, pertumbuhannya itu super cepat. Kedua, daya tahannya kuat banget ngadepin berbagai macam penyakit. Terus yang ketiga, permintaannya di pasar tuh tinggi banget, apalagi buat suplai ke restoran-restoran atau bahkan buat ekspor. 3 kombinasi ini bikin nila merah jadi ikan yang bisa dibilang sangat pemaaf buat kesalahan pemula. Gampang dirawat, tapi cuannya tetap mantap. Lanjut ke bagian 2. 5 kandidat bibit unggul. Nah, ini dia saatnya. Kita bakal panggil para kompetitor yang bakal bertanding di turnamen seleksi bibit unggul kita hari ini. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini, ada 5 varietas raksasa yang mendominasi pasar. Ada Nivi, Gift, Larasati, Sultana, dan Prima. Jujur aja, ngelihat daftar katalog kayak gini itu sering banget bikin peternak yang baru mulai jadi pusing sendiri, ya kan? Semuanya diklaim sebagai bibit unggul, terus kita harus pilih yang mana dong? Nah, makanya kita masuk ke bagian 3, filter pemula, yaitu FCR dan pertumbuhan. Kalian gak usah bingung sama banyaknya pilihan tadi, karena kita bakal saring semuanya pakai filter pemula. Di tahap ini, kita bakal coret pilihan-pilihan yang kurang cocok berdasarkan satu logika mutlak buat orang yang baru pertama kali ternak. Gimana caranya ngelindungin modal dan muterin uangnya biar cepat. Ini ngebawa kita ke metrik yang paling penting, FCR, alias Feed Conversion Ratio, bahasa gampangnya efisiensi pakan. Biar gampang dimengerti, FCR itu rasio seberapa pintar ikan kalian ngubah pelet atau pakan yang mereka makan jadi daging di tubuhnya. Sesimpel itu. Kalau angka FCR-nya bagus dan efisien, artinya kalian keluar duit lebih sedikit buat beli pakan mahal, tapi target panen tetap tercapai. Percaya deh, FCR ini benar-benar jantung dari keuntungan kalian. Coba kita bandingin 2 hal ini biar tahu gimana filter kita bekerja. Peternak yang udah pro alias tingkat lanjut, mungkin tujuannya udah beda. Mereka peduli banget sama keseragaman ukuran ikan saat dipanen, atau seberapa sering ikannya bertelur. Tapi buat kalian yang masih pemula, gak usah mikir ke sana dulu. Tujuan kalian harus mutlak fokus pada 2 hal, ikan cepat gede dan pakan sangat efisien. Titik. Sekarang, masuk ke bagian 4, pemenang kecepatan dan efisiensi. Dari 5 kandidat awal tadi, siapa sih yang sukses ngelewatin kriteria pemula yang super ketat ini? Yuk, langsung kita umumin siapa aja juara utama dari filter kecepatan dan efisiensi kita. Perhatiin baik-baik ya. Coba tebak, cuma butuh 4-5 bulan aja. Iya, sesingkat itu. Ini adalah waktu rekor yang dibutuhin sama juara pertama kita buat mencapai ukuran panen yang siap dijual. Penasaran kan? Juara pertama kita adalah Strain Gift. Yap. Nila merah hasil persilangan dari strain Gift ini emang benar-benar juara. Biasanya orang kan lebih familiar sama nila hitamnya ya, tapi versi merahnya ini beneran superstar. Secara fisik, badannya tuh sedikit lebih lebar dibandingin nila lokal biasa. Dan yang paling krusial, efisiensi pakannya atau FCR-nya top banget. Artinya mereka tuh jago banget nyulap pakan jadi daging, bikin pengeluaran kalian jadi jauh lebih hemat. Nah, tahan napas sebentar buat data kita yang kedua, 30-50%. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah lonjakan kecepatan pertumbuhan yang luar biasa masif dari juara kedua kita, yaitu strain Sultana. Ikan yang dikembangin di Sukabumi ini gampang banget dikenalin dari fisiknya. Badannya tuh jauh lebih gempal dan presentasi dagingnya tebal banget. Tapi tahu gak apa yang bikin ikan ini kerasa kayak ada magicnya buat pemula? Mereka bisa tumbuh 30-50% lebih cepat dibanding nila biasa.
Wah, gila sih. Belum lagi ikan ini tuh bandel banget, tahan banting sama perubahan lingkungan yang ekstrim. Pas banget buat peternak baru. Yuk kita lihat perbandingannya secara langsung di tabel ini biar makin jelas. Di sini kelihatan banget gimana GF dan Sultana menguasai kriteria ketat kita. Kalau kalian pengen waktu panen konsumsi yang pasti-pasti aja, cepet di angka 4-5 bulan, ditambah efisiensi pakan yang luar biasa irit, maka GF adalah pilihan yang paling aman. Tapi kalau kalian ngejar kecepatan ekstrim, pengen ikan yang gedenya sampai 50% lebih cepat dengan daging yang tebal berotot, Sultana juaranya. Terus kalian mungkin nanya, lah, nasib 3 bibit lainnya gimana? Nah, secara objektif, Nivi, Larasati, sama Prima itu tetap bibit yang fantastis kok. Bedanya, mereka ini diciptain buat fokus operasional yang berbeda. Misalnya, Larasati itu kebal banget sama penyakit bakteri Streptococcus, cocok buat kalian yang mau main sistem bioflok. Terus Prima itu favorit buat budidaya intensif, biar pas panen ukurannya seragam dan minim kanibalisme. Kalau Nivi, ini rajanya buat yang mau fokus di pembibitan, karena frekuensi pemijahannya tinggi. Semuanya bagus, tapi ingat, untuk saat ini, ketiganya bukan pilihan utama buat pemula yang cuma mau fokus ke efisiensi pakan murni dan kecepatan. Nah, sampailah kita di akhir pembahasan yang membawa kita pada satu pertanyaan krusial. Sudah siapkah kolam kalian untuk nampung bibit-bibit juara ini? Sekarang, kalian udah pegang pengetahuannya. Buat mulai bisnis nila merah dengan meminimalisir biaya pakan dan mempercepat waktu panen, arahkan aja radar kalian ke Strand Gift atau Sultana. Jadi, setelah tahu rahasia kekuatan besar dari efisiensi FCR dan kecepatan tumbuh ini, langkah nyata apa yang bakal kalian ambil buat mempersiapkan kolam pertama kalian hari ini? Pikirin baik-baik ya. Sampai jumpa lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya, dan sukses selalu buat budidayanya.